Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifatul Khairiyah dari program studi Manajemen Bisnis Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, NIM 215211234. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Quran dan Hadis, akan menyampaikan materi mengenai ulumul Al-Quran. Yang pertama, mengenai sejarah perkembangan Al-Quran. Mengenai ulumul Quran itu sendiri merupakan kumpulan sejumlah ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Nah, macam-macamnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, ulumul Quran bima'na idhofi, yaitu merupakan sekelompok ilmu pengetahuan Islam dan ilmu bahasa Arab tentang Al-Quran yang masih berdiri sendiri. Yang kedua, ulumul Quran bima'na mudawam, yaitu merupakan beberapa pembahasan mengenai Al-Quran. Mengenai ruang lingkupnya sendiri, ulumul Quran dibagi menjadi dua, yaitu dari segi riwayah atau yang meriwayatkan Al-Quran. Yang kedua dari segi diroyah atau kandungannya. Lalu untuk cabang-cabang dari ulumul Quran sendiri, yang pertama ada ilmu mawatin nuzul, yang kedua ada ilmu tawarikh an-nuzul, yang ketiga ada asbabun nuzul, yang keempat ada ilmu qiraah, yang kelima ada ilmu tajwid, yang keenam ada ilmu i'rab Al-Quran, yang ketujuh ada ilmu wujud wan nazarir, yang kedelapan ada ilmu ma'rifah wal muhkam wal mutasyabbih, yang ke-10 ada ilmu nasih wal mansukh, yang ke-11 ada ilmu bada'il Quran, yang ke-12 ada ilmu ijaz Al-Quran, yang ke-13 ada ilmu tanasub Al-Quran, yang ke-14 ada ilmu aqsamil Quran, yang ke-15 ada ilmu amsalil Quran, yang ke-16 ada ilmu jiddah Al-Quran, yang ke-17 ada ilmu adab tilawah wal Quran. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai nasah wa mansukh. Nasah sendiri merupakan sesuatu yang menghilangkan, menggantikan, mengubah, dan memindahkan. Sedangkan mansukh sendiri merupakan sesuatu yang dihilangkan, digantikan, diubah, dan dipindahkan. Memperluas arti nasah wa mansukh sendiri, ulama membagi beberapa kategori, yaitu pembatalan hukum, pengecualian hukum, penjelasan terhadap hukum, penetapan syarat bagi sebuah hukum. Nah, untuk syarat nasah sendiri, yaitu merupakan hukum yang dinangsah atau mansukh berupa hukum syar'i. Lalu hukum yang berfungsi sebagai nasah harus berasal dari nas yang syar'i. Kemudian terdapat dua ayat hukum yang saling tolak belakang. Lalu mengenai pendapat ulama sendiri, yang pertama ada nasah secara logika, bukan secara syara'. Yang kedua ada nasah secara logika dan syara'. Lalu untuk pembagiannya, pembagian dari nasah itu sendiri, yang pertama ada nasah Al-Quran dengan Al-Quran, yang kedua ada nasah Al-Quran dengan sunnah, yang ketiga ada nasah sunnah dengan Al-Quran, yang keempat ada nasah sunnah dengan sunnah. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai fawati as-suwar, yaitu mengenai ilmu yang mempelajari tentang kalimat pada pembukaan surat Al-Quran. Macam-macamnya, yaitu berisi dengan pujian kepada Allah atau sana, dengan huruf terputus atau qata, dengan panggilan atau nida, dengan syarat atau asyarat, dengan kata kerja perintah atau al-amr, dengan pertanyaan atau al-istifham, dengan doa, dan dengan alasan. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai surat Makkiyah dan Madaniyah. Surat Makkiyah sendiri merupakan surat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Sedangkan surat Madaniyah merupakan surat yang diturunkan setelah Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Terdiri dari 6.236 ayat, 114 surat, dan 30 juz. Ada dua jalan untuk mengetahui ayat itu Makkiyah atau Madaniyah, dari jalan sima'i atau riwayat, dan dari jalan qiyasi atau penerapan. Untuk ciri-cirinya sendiri, Makkiyah yaitu cirinya ayatnya pendek-pendek, yang ayatnya berhubungan dengan tauhid, ancaman, dan pahala. Ayatnya memakai perkataan hai semua manusia. Pada tiap-tiap surat memakai ayat sajdah. Yang kelima berisi kisah Adam dan Iblis kecuali Baqarah. Yang keenam, tiap suratnya dimulai dengan huruf hijaiyah kecuali Baqarah dan Ali Imran. Untuk surat Madaniyah sendiri, yang pertama suratnya berisi kewajiban atau sanksi hukum, yang kedua disebutkan orang munafik kecuali Al-Ankabut, yang ketiga terdapat dialog dengan ahli.
Lalu mengenai tafsir Al-Quran sendiri merupakan ilmu yang menerangkan Al-Quran, menjelaskan maknanya, serta menjelaskan apa yang sesungguhnya dikehendaki. Kemudian untuk syarat mufasir sendiri atau orang yang menafsirkan Al-Quran itu harus berpengetahuan tentang bahasa Arab, tentang ilmu Al-Quran, sejarah turunnya, serta hadis Nabi dan juga tidak lupa ilmu tentang usul fikih. Harus berpengetahuan juga mengenai prinsip pokok keagamaan dan yang terakhir bahasan ayat. Selanjutnya yang harus diperhatikan dalam menafsirkan Al-Quran yaitu menafsirkan Al-Quran itu berbeda dengan berdakwah. Lalu faktor penyebab kekeliruannya dapat disebabkan karena subjektivitas dari mufasir itu sendiri, kekeliruan menetapkan metode, kedangkalan ilmu atau bahasa, kedangkalan dalam menetapkan metode, tidak memperhatikan konteks, dan yang terakhir tidak memperhatikan pembicara. Lalu untuk metodenya sendiri ada 3, yaitu ijmali, di mana metode ini digunakan pada awal masa Nabi Muhammad. Yang kedua ada metode tahlili, merupakan metode mufasir menjelaskan kandungan dari berbagai aspek, dan yang terakhir merupakan metode perbandingan. Kemudian ada muhkam dan mutasyabih. Muhkam sendiri merupakan ungkapan Al-Quran untuk menunjuk ayat yang jelas, makna lafadznya, dan mudah dipahami. Untuk mutasyabih sendiri merupakan ungkapan yang sifatnya global dan sukar dipahami. Lalu di dalam Al-Quran terdapat contoh ayat muhkamat, ada dalam surat Toha ayat 8, Al-Ikhlas ayat 4, dan masih banyak lagi. Untuk ayat mutasyabih ada dari surat Ar-Rahman ayat 27, Al-Baqarah ayat 115, dan masih banyak lagi. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.